Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah Nur, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah kajian fikih Masjid Ka'bah Nur rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini di suasana masih dalam atmosfer kemerdekaan kita kembali bisa berjumpa setelah beberapa kali tidak jadi ngaji gitu ya. Alhamdulillah yang kita hari ini bisa bertemu kembali, dan insyaallah kita akan melanjutkan belajar fikih kita terkait dengan syarat sah salat nih, syarat sahnya salat. Dan kembali kami ingatkan bahwa duduknya kita di sini bukan karena siapa-siapa, bukan karena sing isi aduh kang amat aduh jadi orang kepenak nek melas ning ora tekah ya. Ini niat yang salah. Kemarin kami dapat faedah bagus dari tafsir surat Al-Jin dari ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid-masjid itu miliknya Allah. Maka janganlah kalian menyeru di dalam masjid itu kecuali menyeru kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Jadi masjid itu bukan tempat untuk tempat untuk selain Allah, mencari popularitas, pindah tempat nongkrong, bukan. Tapi masjid itu untuk ibadah. Jadi kita harus luruskan niat kita bahwa duduk kita di sini untuk ibadah. Dan saat ini kita sedang beribadah dengan ibadah wajib, yaitu mencari ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Terlebih lagi ilmu yang kita bicarakan atau kita cari tahu ilmunya adalah ilmu yang terkait dengan ibadah kita. Ibadah harian kita, ibadah ain kita, fardhu ain kita, yaitu ibadah salat. Semakin ibadah, semakin wajib suatu ibadah, maka mencari ilmu tentang ibadah tersebut itu juga semakin wajib. Dan ini salat Bapak Ibu. Kita belajar tentang salat dan ini penting. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas dan meneruskan pembahasan syarat sah, dan ini adalah pembahasan yang kedua sekaligus terakhir. Karena kemarin kita pertemuan yang dulu kita sudah membahas 4 syarat sah. Membahas berapa? 4 syarat sah salat. Yang pertama apa? Yang pertama mengetahui datangnya waktu salat. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat menutup aurat. Dan kita akan membahas syarat sah yang kelima dan yang terakhir, yaitu masalah niat. Kalau kita membuka kitab para ulama Bapak Ibu, di dalam mazhab Syafi'iyah, niat ini bukan masuk ke syarat, bukan masuk ke dalam syarat, tapi niat masuk ke rukun, masuk ke rukun. Tapi sekali lagi kita mempelajari kitab
Referensinya sahih fikih sunnah, dan di sini disebutkan syarat sah salat adalah niat. Ya. Baik, itu kelima. Dan untuk materi kita pada hari ini kami sampaikan perlu konsentrasi penuh. Ya. Perlu konsentrasi karena banyak pembahasan yang tidak bisa kita tinggalkan karena semua pembahasannya itu penting. Ya. Dan eh, pembahasan yang cukup penting ini kami usahakan dan ikhtiarkan dengan memudahkan lagi dengan cara merangkum. Ya, jadi itu ringkasan, rangkuman dari pembahasan yang panjang. Sing terangkum be, ya masih seperti itu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang masuk lagi Bapak Ibu. Dan masalah niat ini penting Bapak Ibu. Masalah niat itu penting. Ya, niat ini yang membedakan apakah sebuah amalan itu diterima Allah atau tidak. Niat ini yang menjadikan hubungan seorang hamba dengan penciptanya baik atau tidak. Bisa jadi orang sama-sama sholat di satu masjid, tapi satu orang masuk surga karena niatnya apa? Ikhlas. Yang lain justru masuk neraka karena niatnya ingin dilihat atau riya. Ya, ini kan urgent sekali, ya, urgent sekali. Baik, kita masuk pembahasan Bapak Ibu. Niat ya didefinisikan atau dijelaskan oleh para ulama, pengertiannya adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat adalah azm, ya, keinginan kuat untuk melakukan sebuah ibadah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu azam Bapak Ibu. Ya, niat itu azam, yaitu tekad kuat yang diiringi dengan usaha, diiringi dengan kesengajaan. Itu yang namanya azam. Ya, ada orang yang sholat tapi dia nggak sengaja, melindur misalkan. Maka dia tidak sah sholatnya. Kan ada orang yang sleepwalking. Sleepwalking itu melindurnya parah. Kalau kita ngelindur kan paling ngomong, gerak semending gitu. Tapi ternyata ada yang melindurnya itu sampai gerakan. Jalan-jalan, masak. Barangkali ada yang melindurnya sampai dengan sholat. Kalau sampai itu terjadi, sholatnya tidak sah. Karena niatnya tidak ada. Azamnya itu enggak ada. Kemudian maka sholat seseorang itu tidak akan sah kalau tidak ada niat. Ya. Sholat itu tidak akan sah tanpa adanya niat. Dan ini juga perlu kita beri perhatian penuh terkait dengan sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu kita anggap sebagai adah, kebiasaan. Ya. Aku biasa sholat, sehingga ketika takbir, dia pun takbir tanpa sadar. Kayak nyongap sholat isya atau sholat maghrib. Ya. Apakah saya ini sholat zuhur, apa asar, apa mungkin cuma kepengen ngadem nangisor, AC. Ya. Ini harus tidak dari hal-hal seperti ini. Ya. Karena ini menentukan sholat kita absah atau tidak. Baik. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk berniat ketika sholat itu ada di dalam firman-Nya Allah dan juga ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari firman-Nya Allah adalah surat Naba Al-Bayyinah ayat 5. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka supaya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Ya, dengan keadaan niatnya itu ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Baik.
Kemudian terkait dengan niat, dan ini masuk ke dalam area fikih, ya, masuk dalam pembahasan fikih. Para ulama rahimahumullah taala dalam membahas niat sholat secara rinci, mereka ada poin-poin dan titik-titik di mana para ulama berselisih pendapat. Ya. Namun kita tidak akan mendetailkan hal tersebut. Ya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang awam, bukan tullab, ya, bukan pencari ilmu yang fakultasnya itu fakultas syariah atau fikih. Sehingga kalau kita bahas terlalu rinci, nanti malah jadi apa? Buyang. Kita hanya tipis-tipis saja, maksudnya tidak masuk ke dalam perincian. Ya. Ada perselisihan para ulama, tapi ada hal-hal yang memang sudah disepakati bersama. Dan di antara poin-poin yang sudah disepakati adalah satu, apa? Niat beribadah, apapun ibadahnya, termasuk sholat, tempatnya di dalam hati, bukan lisan. Meskipun ada memang sebagian mazhab, yaitu lebih jelasnya mazhab Syafi'i, memang disunahkan, ya, disunahkan di sana mengucapkan usolli, usolli sunat zuhri, usolli fardhu, dan seterusnya. Tapi di mazhab yang lainnya, mereka berpendapat tidak perlu mengucapkan usolli. Entah ulama yang mengatakan sunnah mengucapkan usolli, atau ulama yang mengatakan tidak perlu mengucapkan, mereka bersepakat pada satu hal. Kesepakatan mereka adalah bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, ya, bukan di lisan. Kemudian turunan dari poin ini adalah yang kedua, seandainya ada orang yang mengucapkan niat, ya, usolli fardhu dhuhra arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman, misalkan kalau makmum, atau imaman kalau imam, lillahi ta'ala. Seandainya ada seseorang yang mengucapkan niat dengan lisannya, kemudian kok dia mengucapkan sholli fardhu dhuhra, padahal hatinya pengen sholat asar, ya. Berarti antara lisan sama hati sinkron boten? Boten. Yang teranggap bukan yang di lisan, tapi yang teranggap apa yang ada di dalam hatinya. Ya, misalkan lagi gugup, pun kesel, ya, pengen sholat asar, tapi bergepiok misalkan, ya, udah mau istirahat, udah kesel banget ini, pengen sholat jamaah, sudah takbir, ya, bisa wisan iqomah, asineng jaba, gugup, wudu, masuk masjid, takbir, biasa mengucapkan usolli, tapi ucapannya apa? Usolli fardhu dhuhra arba'a rakaat mustaqbilal qiblati, tapi hatinya pengen sholat asar. Sholatnya sah betul? Sah betul? Kalau di dalam hati sudah mentakzim, ya, sudah menentukan, mentakyin sholatnya, meskipun lafadznya salah, yang teranggap adalah apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan hal yang disepakati oleh para ulama adalah apabila seseorang mengucapkan niat dengan lisannya, namun hatinya tidak ada niat sama sekali, maka ibadahnya tidak sah. Apakah ada? Ada. Apakah banyak? Banyak. Contohnya dalam mendidik anak sholat. Ya, mendidik anak-anak untuk sholat. Guru PAI misalkan. Ya, guru PAI mengajarkan sholat. Ya, mengajarkan pakai usolli. Ya, usolli fardhu. Tapi mereka cuma main-main saja. Mereka mau baris masuk shaf karena diperintah guru nih. Orang kepengen sholat. Berarti kan nggak ada niatan. Maka karena dia mengucapkan usolli, tapi hatinya moh sholat, pengennya dolanan, sholatnya tidak sah. Sekali lagi, karena niat itu yang dilihat mananya? Di
hatinya. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Oke. Baik. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, masuk pada poin selanjutnya, yaitu menentukan, ta'yin. Ya. Supaya niat kita di dalam sholat itu bisa berpengaruh kepada absahnya sholat kita, kita harus mentakyin, menentukan secara jelas. Ya. Menentukan secara apa? Secara jelas. Ajan dian-dian. Apa yang akan kita lakukan dengan sholat kita? Apakah sholat kita ini sholatnya sunnah ataukah sholat fardu? Sholat fardunya ini sholat fardu apa? Apakah sholat fardunya sholat zuhur atau asar? Apakah sholat maghrib qasar atau sholat isya qasar? Ya. Kita harus mentakyin. Ya. Ada ulama yang menyebutkan bahwa niat itu harus mencakup satu. Dia sudah dia niatkan menghadap kiblat. Dua, dia menentukan sholatnya itu sholat apa. Tiga, dalam jamaah dia itu menentukan niatnya itu sebagai makmum atau imam. Ya. Yang keempat, dia niatkan rakaatnya jumlahnya berapa. Ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, kemudian di dalam mazhab Syafi'i, karena catatan-catatan ini atau poin-poin penting ini kok kayaknya sulit, ya, dibuatlah rumusan, yaitu talafudz bin niyah, mengucapkan niat. Tapi mengucapkan niat ini hukumnya adalah sebagai penolong saja. Sehingga di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan at-talaffudzu biha sunnatun liyu'inal lisanu al-qalba. Ya, supaya lisan itu menolong hati. Biar hatinya ini jelas niatnya. Usolli fardhu apa? Usolli fardhu dhuhra. Berarti kan kita sudah menentukan mau sholat duhur. Mustaqbilal kiblati. Berarti kita niat sedang menghadap kiblat. Ada makmuman. Kalau kita niatnya sebagai orang makmum. Fardhon, sholatnya hukumnya fardu lillahi ta'ala. Apakah harus dengan talafut? Ya, kalau kita sudah mentakzim, kalaupun mampu tidak talafut pun tidak apa-apa. Ya. Baik. Nanti kalau berprinsip harus talafut, Bapak Ibu ke Mekah bingung. Karena setelah memerintahkan memerintahkan makmumnya supaya softnya diluruskan, biasanya imam langsung Allahu Akbar. Sawu sufufakum fa inna taswira sufuf min tamamis shalah. Istawu i'tadilu. Kan itu. Setelah enggak lama Allahu Akbar. Kayaknya enggak ada musollinya. Ya. Karena madhabnya di sana memakai tidak perlu melafadzkan niat. Tapi sekali lagi, kalau mau niat sholat harus menentukan, ya, sholatnya jenis apa, kemudian hukumnya fardu atau sunnah, niatkan untuk menghadap kiblat, rakaatnya berapa, posisinya sebagai apa, ya, makmum atau imam atau munfarid. Baik. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya terkait dengan waktu. Kapan niat itu harus dimunculkan? Kapan niat itu harus dimunculkan? Para ulama rahimahumullah taala, ya, mereka itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa niat itu minimal harus muncul ketika takbir. Ya, ketika takbir. Yani ketika Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini diniatkan sudah niat untuk sholat apa yang tadi. Sholatnya itu untuk apa, kemudian sholat jenis apa, hukumnya apa, jadi apa, dan seterusnya. Ketika takbir. Ya. Tapi jangan sampai begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memahami poin ini, jangan sampai lafaz takbiratul ihramnya kepanjangan sambil mengucapkan usolli di hati.
Allahu sholli fara'ih. Allahu akbar. Ya, hati-hati, nanti masuk was-was. Ya, masuk apa? Was-was. Was-was yang kami maksud adalah bisikan setan. Karena ada setan namanya khinzab. Ya. Seorang sahabat, ya, Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadukan ketika sholat kok kayaknya tidak khusyuk. Ya bisuha alayya, kata dia. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanan yuqalu lahu khinzab." Dia itu setan. Ya, yang datang kepadamu itu namanya setan bernama khinzab. Ya. Kalau itu terjadi, ya, fata'awwadz billah watfil ala yasarika thalathan. Menghadap kemana? Ke kiri, kemudian meludah sedikit 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Ya. Dan tolong jangan sampai was. Ya. Pokoknya Bapak Ibu sudah niat dulu, sudah jelas niatnya sholat jenis nopo, menghadap kiblat, posisinya makmum atau imam. Ya, niatkan untuk Allah, bukan riya, bukan sum'ah. Takbir, Allahu akbar. Sudah. Ya. Enggak perlu dikoreksi lagi. Kalau sampai mikir setelah takbir kok malah aku kini niatnya lurus ora, itu waswas namanya. Ya. Karena masih ragu. Nah, keraguan ini yang dibisikkan setan ke dalam hati kita. Sehingga kita mengira niat kita belum lurus. Padahal dari tadi kita sudah menentukan sholatnya ini jenisnya apa, menghadap kiblat sebagai apa, dan seterusnya. Dipahami Bapak Ibu? Oke. Baik. Kemudian terkait dengan kapan mulainya, minimal kapan? Ketika takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram. Ini kata penulis kitab, di sini dikatakan fahuwa mujzi'ah bal hadha huwal asl wal afdal. Ini diperbolehkan, bahkan ini asalnya, ya. Intinya di sini takbiratul ihram diiringi dengan niat. Bahkan kata beliau al afdal, ini yang lebih afdal, ya, dibarengi dengan takbir. Poin yang kedua, la khilafa bainahum fi anna an-niyah ba'da takbir la tujzi. Kalau nanti niatnya muncul setelah takbir, bukan ketika takbir, dan bukan pula ketika mau takbir, ya. Maka ini kata beliau tidak ada perselisihan di antara mereka bahwasanya niat setelah takbir itu tidak diperbolehkan. Misal sudah Allahu Akbar, oh iya salat takbirnya enggak jadi, niatnya enggak jadi, karena muncul niatnya kapan? Setelah takbir. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, poin selanjutnya terkait perubahan niat. Ya, terkait apa? Perubahan niat. Nah, sebelum kami lanjutkan pembahasan kita ini untuk masalah dalilnya, ini kita agak kurang, ya. Bagusnya kan kita bicara dalilnya. Tapi sekali lagi masalah niat ini rinci. Sekarang posisi Bapak Ibu semuanya berposisi sebagai muqallid mawon, ya, mengikuti taklid, ya, taklid di atas ilmu. Insya Allah saya nggak bicara sembarangan. Saya sudah pelajari dulu apa yang saya mau sampaikan, dan saya juga taklid kepada guru kami, ya, dan apa yang tertulis di dalam kitab ini, sehingga kita insya Allah berada di atas jalan ilmu, ya. Jadi nggak perlu ragu dengan apa yang akan kita pelajari, ya. Nggak usah ragu, ya, meskipun dalil-dalilnya tidak kita bahas secara rinci. Oke. Perubahan niat, ya, perubahan niat. Bagaimana jika niat sholat berubah ketika sholat sedang dilaksanakan? Paham pertanyaannya di sini Bapak Ibu? Jelas ya? Sudah sholat, kepengen merubah sholatnya, kepengen merubah niatnya. Maka jawaban tentang hal ini, ya, yang pertama, jika yang dirubah dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Oke, kita pause terlebih dahulu, stop dulu. Jadi kita akan berbicara tentang 3 jenis sholat, ya, tentang perubahan niat ini. Yang pertama, sholat hukumnya fardu, sholat hukumnya wajib. Yang kedua, sholat sunnah.
Dan sholat sunnah ini dibagi dua. Sunnah mutlak, sunnah yang terikat dengan suatu hal. Sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebab atau tidak terkait dengan waktu. Paham Bapak Ibu? Ya mau sholat sunnah aja. Ya, sholat sunnah apapun itu. Sholat sunnah yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat apapun. Ya, hanya sholat sunnah saja. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Yang ketiga, sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Entah disebabkan waktu, malam seperti sholat tahajud, atau sholat terkait dengan muqaranah sholat yang lainnya, yaitu sholat sunnah rawatib, atau sholat yang terkait dengan waktu pagi, sholat duha, ya. Atau sholat yang terkait dengan hal-hal yang lain. Baik, kita lanjut. Kalau seseorang sedang sholat fardu, ya, kemudian niatnya itu dirubah jadi sholat sunnah mutlak, maka hal ini hukumnya apa? Tidak boleh. Yang nomor 1 di situ di makalah 1, tidak boleh jika berubah niat dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Nih, contoh lagi sholat subuh dewekan, ya, lagi sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Tiba-tiba datang seseorang, omongan wong harus sholat jamaah lah, terubah sholatnya. Sholat sunnah jadi ini. Bu sholat sunnah apa? Yang penting sholat sunnah. Ini tidak boleh. Turun derajat. Turun derajat. Kenapa kok tidak boleh? 1, dia sudah memotong niat sholat fardu. Hilang. Niatnya hilang di tengah jalan. Yang kedua, kalau dilihat dari sholat sunnahnya, niatnya itu baru muncul kapan? Setelah takbir. Padahal niat itu harus muncul kapan? Ketika takbir. Ya, sudah, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua, seseorang yang merubah niatnya dari sholat fardu tertentu ke sholat fardu yang lainnya. Dari sholat fardu duhur jadi sholat fardu asar. Maka hukumnya juga tidak boleh. Bahkan saking tidak bolehnya, sholat duhurnya batal, sholat asarnya tidak sah, bubar kabeh. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi harus diulangi. Ya. Yang pertama, sholat duhurnya, misalkan lagi sholat duhur udah dapat 2 rakaat, ya, pengen sholat asar, sholat duhurnya habis, nggak ada pahalanya, karena niatnya sudah terputus. Kok mau merubah ke sholat asar, itu juga salah, karena niatnya muncul ketika di rakaat kedua. Harusnya niat itu muncul ketika takbir. Nah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dari sunnah ke fardu. Tidak boleh sholat sunnah ke sholat fardu. Niat sholat sunnah dinaikkan, pengen sholat fardu juga tidak boleh. Yang keempat, ini hukumnya boleh jika sholat sunnah tertentu diniatkan menjadi sholat sunnah mutlak. Ya. Contoh prakteknya apa? Contoh prakteknya sholat sunnah rawatib. Kita ambil contoh sholat sunnah rawatib duhur. Kan ada yang sholat sunnahnya itu sebelum duhur ada berapa rakaat? Yang paling banyak 4 rakaat. Ya, 2 salam. Kepengen nambah lagi, ya, diperbolehkan enggak? Kalau niatnya sholat sunnah tertentu tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Ya. Tapi ketika gini, sudah 2 rakaat, dia mau sholat sunnah rawatib lagi tambah 2 rakaat. Ini kan masih dalam hitungan yang diperbolehkan. Tapi ketika sholat sunnah yang kedua ini, sholat yang rakaat pertama dia sholat sunnah rawatib, kok rakaat ketiga pengennya sholat sunnah mutlak, bukan terkait dengan sholat sunnah rawatib. Hukumnya apa saat itu? Diperbolehkan. Ya, poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, dari sunnah tertentu ke sunnah tertentu yang lainnya. Ya.
Tadinya sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Kok dilamani qomat, emane emang sholatnya nyau, terganti sholat sunnah rawatib. Ini enggak sah, ya. Tidak diperbolehkan, ya. Baik, kemudian yang keenam, kenapa? Tidak boleh dari sunnah mutlak ke sunnah tertentu, ya. Tidak boleh sholat sunnah mutlak yang bukan sholat tertentu jadi sholat yang sudah tertentu, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, posisi dia sebagai imam, ya, posisinya sebagai imam. Kalau jadi imam itu sudah ada niat jadi imam napa mboten? Sudah ada. Berpindah jadi makmum bisa ndak? Imam niatnya berubah jadi makmum bisa ndak? Caranya priwe? Dibatalin bubar kabeh. Ini bukan loh. Ini bukan. Ini masih dalam keadaan masih sholat dan pernah terjadi di zaman Nabi, ya. Kita lihat apa yang diceritakan oleh Aisyah. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, beliau kan salatnya di mana? Beliau istirahatnya di mana? Di rumah, ya. Tapi beliau kangen ingin salat jamaah. Ternyata salat jamaah itu sudah dilakukan dan yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar melihat dan mengetahui Rasulullah mau datang, mundur dia. Tapi badannya ditahan. Wis ngene bae aja pindah-pindah. Akhirnya salat pun dilanjutkan. Rasulullah jadi makmumnya Abu Bakar. Di sini kan ada perubahan niat. Perubahan niatnya siapa? Abu Bakar yang tadinya imam pengen jadi makmum. Kalau misalkan niat Abu Bakar ini membatalkan sholat, Rasulullah membiarkan Abu Bakar sholat atau kon dibileni? Paham soalnya? Kalau seandainya merubah niat jadi makmum jadi imam ke makmum itu bisa membatalkan sholat, Rasulullah reaksi kepada Abu Bakar apa? Salatmu batal, niatmu berubah jadi makmum, kan seperti itu. Tapi Rasulullah membiarkan. Artinya di sini ada sunnah takririyah, ya. Kesepakatan dari Nabi bahwa kalau seorang imam kok berubah niatnya jadi makmum itu diperbolehkan. Tapi jarang-jarang nih, jarang. Dan ini juga ada dalil di sini. Rasulullah SAW itu ulama, di atas ulama. Para sahabat ini orang-orang spesial dan Rasulullah adalah manusia paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah jadi makmumnya Abu Bakar. Abu Bakar sama Rasulullah istimewa siapa? Iya, jawab yakin siapa? Masa nggak bisa jawab? Abu Bakar sama Rasul, Kanjeng Nabi, lebih utama siapa? Nabi jelas, ya jelas. Tapi Rasulullah mau jadi makmumnya Abu Bakar. Nah sekarang, kulo kali panjenengan Bapak Ibu, kulo sama bapak-bapak di sini kira-kira yang spesial di sisi Allah yang sudah jelas, saya apa bapak-bapak semuanya? Enggak lah. Enggak tahu kan? Kan kelihatannya seperti ini, dosanya kan enggak tahu. Artinya begini, kalau suatu ketika saya enggak mau jadi imam, jangan ditolak, gitu loh maksudnya. Itu gimana maksudnya, paham ya? Jadi kalau saya mau misalkan hari ini saya cobalah jadi makmum saja, ya enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Boleh kan ya? Alasannya apa? Karena saya bukan penduduk sini, ya. Karena kan gitu urutannya. Ya, kalau ada ahlul Quran misalkan ahlul Quran datang ke sebuah balad, sebuah negeri, kok ada ahli penduduk situ, dia boleh yang jadi makmumnya penduduk situ, meskipun hafalan Qurannya banyak. Saya kan pendatang di sini. Boleh nanti malam apa? Isya nanti apa? Enggak tinggal lah. Kawan-kawan mawon ya. Baik. Kadang ini kan saya juga pernah merasakan soalnya di belakang Ustadz Abdul Zain ketika ada tugas untuk khitobah di pesantren dulu kan harus ditugasi jadi imam juga nih. Di belakangnya ada Ustadz Abdul Zain, ada santri. Ya saya juga gemeter gitu.
Tapi kan suatu latihan ya. Artinya enggak apa-apa. Misalkan nanti makmumnya itu yang lebih itu katanya nih, ini enggak apa-apa. Enggak ada masalah dan manusiawi kalau gemetaran. Oke. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, poin berapa sekarang? Poin 8 ya. 8. Boleh dari makmum ke imamnya tertentu jadi makmum ke imam yang lainnya. Ya. Paham nggak di sini? Saya makmum nih, kita makmum. Makmumnya kok saya di sini? Ya, niatnya kan bermakmum dengan saya. Kok ternyata di tengah sholat, maaf, saya ada hadas, kan nggak bisa lanjut. Apakah seluruh makmum jadi batal sholatnya? Enggak, meskipun niatnya pengen bermakmum dengan saya. Kemudian harus digantikan dengan yang lainnya, kan begitu nggih? Maju yang di belakang. Ya. Terus kan jadi niatnya makmumnya bukan saya lagi, tapi makmumnya siapa? Orang lain. Dan ini ya pindah imamnya jadi ganti dengan orang lain itu tidak berpengaruh kepada niat jamaah, tetap jalan. Dan ini dalilnya adalah hadis Aisyah tadi. Ya, ketika Abu Bakar mau mundur, jamaah kan siap-siap. Nanti yang jadi makmum siapa? Yang jadi imam siapa? Rasulullah. Ya, tapi nggak jadi. Mohon izin saya menambah boleh? Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 9. Boleh jadi makmum, boleh dari makmum jadi imam. Boleh dari makmum jadi imam. Ya. Boleh jadi dari makmum jadi imam. Hukumnya diperbolehkan. Ya. Kemudian yang 10 apa? Boleh dari munfarid jadi imam. Ini yang kadang kita kaget nih. Lagi sholat, safar, lagi sholat dewekan, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang apa? Kan kita kaget ya. Ini. Nah, ketika itu boleh kita jadi munfarid, kemudian karena udah ada kode tak gitu ya biasanya, kita boleh jadi imam. Nah, ketika jadi imam, kita suaranya otomatis dikeraskan. Dan kita sholatnya ketika itu tidak perlu ngulang dari awal. Ya, terserah dia mau nambah berapa rakaat. Yang penting ketika ditepuk kok rakaat yang ketiga, maka kita sempurnakan jadi 4 rakaat. Dia lanjut sendiri silahkan. Ya, gitu nggih. Tapi kalau sudah ada kode, kita jadi imam, ya sudah kita jadi imam dan bacaannya dikeraskan. Ya. Kemudian nomor 11, tidak boleh dari imam jadi munfarid. Hukumnya tidak boleh. Tapi kalau ada udzur, itu hukumnya diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya jamaah lagi sholat, imamnya bacanya 2 wa, bukan dawa ya, tapi 2 wa. Bacaannya Al-Baqarah sampai full gitu. Ya kan jamaahnya pada meriang kan, balik rumah ya tinggal. Tinggal sendirian. Maka ketika itu dia boleh sholatnya munfarid. Ada udzur soalnya. Atau jamaahnya sakit semuanya, juga ada udzur. Dan yang ke-11, tidak boleh dari imam jadi 12 ya. 12 ya, dari makmum ke munfarid ya, ini juga tidak boleh. Ya, tapi kalau ada udzur, misalkan imamnya lunga karena gempa, ya, aku pengen mati syahid, dia sholat sendirian, makmumnya ditinggal, imamnya juga pergi, ya, dia sendirian, sholatnya nggak perlu diulang, cukup napa? Dilanjutkan, gitu ya. Ini saya kayaknya perlu dituntaskan ya. Nun sewu ini saya buat sekali ini saja, nanti adzan monggo sambil nunggu iqamah. Kita kajian menuntaskan. Nggih, enggak apa-apa nggih. Nggih monggo aten rumiyin. Monggo aten gitu. Baik, kita lanjut poin selanjutnya dan rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir, bagaimana kalau niat imam dan makmum berbeda? Niat apa? Imam dan makmumnya berbeda. Kalau imam sama makmumnya sama niatnya, ya, sama-sama salat isya, sama-sama salat tarawih, sama-sama salat witir, sama-sama salat tahajud, itu diperbolehkan. Ya. Tapi dalam pembahasan para ulama itu berbeda pendapat kalau niatnya berbeda. Poin yang pertama, makmum salat sunnah, ya. Tapi imamnya salat fardu. Makmumnya salat sunnah nih, imamnya salat fardu.
Kata penulis, hiya jaizatun 'inda 'ammati ahli ilmi minal a'immatil arba'ah wa ghairihim lima ya'ti. Ini hukumnya boleh, ya. Ini hukumnya diperbolehkan, ya. Dalilnya ada beberapa, tapi kami cukupkan satu dalil saja, yaitu hadis Zaid bin Aswad. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan aku menyaksikan hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku sholat bersama beliau, sholat subuh, ya, di masjid. Ya. Ketika sholatnya selesai dan sudah berpaling, ya, tiba-tiba dua orang itu datang, ya, ya, dan tidak sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, panggil dua orang ini. Ya. Maka dua orang tadi pun datang dan ditanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Kenapa enggak sholat bareng dengan kami? Gitu nggih. Nah, poinnya di sini. Dua orang tadi mengatakan alasannya kenapa kok enggak mau sholat bareng? Kata mereka, ya Rasulullah, kami sudah sholat subuh. Ya, kami sudah sholat tadi di perjalanan. Dan kata Nabi SAW, fala taf'alu, jangan lakukan lagi. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jamaah fasalliya ma'ahum. Jika kalian meskipun sudah sholat fardu, datang ke masjid kok masih ada sholat fardunya, sholat bareng sama mereka. Fa innaha lakuma nafilah. Ya, meski demikian nanti kamu dapat pahala apa? Sholat sunnah. Intinya jangan sampai di dalam satu masjid banyak terjadi jamaah. Ya. Meskipun jamaahnya sholat fardu, boleh ikut jamaah sholat sunnah. Yang kedua, ya, bolehnya makmum sholat wajib, imam sholat sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Mu'adz bin Jabal, ya, beliau sholat bersama Rasulullah SAW suatu hari untuk sholat isya. Ya, berarti kan sudah selesai sholat isya. Kemudian Mu'adz bin Jabal kembali ke kaumnya. Di kaumnya itu beliau sholat lagi dan jadi imamnya. Ya. Padahal tadi sholatnya sudah apa? Selesai. Apakah ketika kembali ke kaumnya Mu'adz bin Jabal masih harus sholat? Tidak, karena sudah sholat fardu, sholat isya. Jadi posisi Mu'adz bin Jabal ke kaumnya tadi jadi imam, sholatnya Mu'adz bin Jabal itu terhitung sholat sunnah. Makmumnya sholat wajib. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Oke. Ya. Kemudian poin yang ketiga. Jika makmum dan imam sama-sama sholat fardu, ya, sama-sama sholat fardu, tapi jumlah rakaatnya berbeda, ya, jumlah rakaatnya berbeda. Ya, kita langsung saja rinciannya di situ. Jika rakaat makmum dan imam sama, hukumnya apa? Boleh. Contoh, orang sholat duhur, di belakangnya lagi sholat asar. Mungkin karena orang yang jadi imam ini lagi perjalanan, jadi dia jamak takhir, ya, tapi nggak dikosor. Kemudian datang orang lain pengen sholat asar, dia sudah sholat duhur tadi. Ya. Maka karena jumlahnya sama, makmumnya sholat duhur, sholat asar, imamnya baru sholat duhur, sholat keduanya hukumnya sah. Baik. Kemudian yang kedua, ya, jika rakaat makmum lebih banyak dari imam, jumlah rakaat makmum lebih banyak dari imam. Imam safar, mau jamak takhir, membawa maghrib ke waktu sholat isya. Ya. Makmumnya pengen sholat isya, sementara imam sholat maghrib. Ini napa diperbolehkan nama mboten? Ya. Ini diperbolehkan jika jumlah rakaat makmum lebih sedikit dari imam. Maaf. Jika jumlah rakaat makmum lebih sedikit dari imam, ini tidak diperbolehkan. Jumlah rakaatnya makmum lebih banyak, tidak boleh, ya. Maaf, saya malah ngomong sendiri. Jika jumlah rakaat makmum lebih banyak dari imam, ini diperbolehkan. Jika jumlah rakaat makmum lebih sedikit dari imam, tidak diperbolehkan. Ya. Jika jumlah rakaat makmum lebih banyak dari imam, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jika jumlah rakaat makmum lebih sedikit dari imam,
tidak diperbolehkan. Baik. Di tadi yang kesalahan tadi dipahami benar-benar nggih Bapak Ibu nggih? Oke. Nomor 4. Bolehnya makmum sholat dengan sempurna. Makmumnya sholatnya 4 rakaat enggak dikosor. Kok imamnya sholat duhur dikosor? Hukumnya boleh. Ya, sama-sama sholat duhur. Imamnya 2 rakaat duhur dikosor. Ya, yang 4 jadi 2. Ya. Oke. Kemudian yang kelima, bolehnya makmum sholat qashar dengan imam sholat sempurna. Ya. Makmum 4 rakaat full sholat duhur. Ya. Makmum sholat qashar. Ya. Imamnya 4 rakaat sholat duhur. Makmumnya 2 rakaat sholat duhur. Ini diperbolehkan. Yang keenam, tidak boleh makmum bermakmum kepada imam yang tata cara sholatnya berbeda. Sama-sama fardu, tapi cara sholatnya berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, Bapak Ibu mau jadi makmum tapi imamnya lagi sholat jenazah. Paham ya? Kan otomatis mboten wonten rukuk napa malih sujud. Bapak Ibu mau sholat makmum imamnya lagi sholat khusuf, sholat gerhana. Allahu Akbar rukuk. Allahu Akbar kan subhanallah gitu. Padahal dia lagi sholat gerhana. Kan beda tata caranya. Ya. Kalau tata caranya berbeda, Bapak Ibu tidak boleh ikut. Ya. Paham sampai di sini nggih? Oke. Nah, ini catatan-catatan kami berharap dari Bapak Ibu semuanya. Ini baru dasar saja, ya. Silakan nanti bisa mempelajari dengan media-media dan referensi-referensi lainnya supaya lebih ngelotok. Karena ini jelas-jelas akan Bapak Ibu butuhkan, terutama ketika ada hal-hal yang akan terjadi, entah safar, perjalanan, pelesiran, ya. Nanti dan juga jangan sampai kaget kalau lagi sholat tepuk gitu loh. Kenapa sih ini benar bubar ya? Ini kan ada sudah tahu ilmunya, ya. Sudah tahu ilmunya. Boleh dirubah niat dari munfarid jadi imam. Baik. Itu saja untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala rasulil karim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.